Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Timotius Christian Hadi Suprapto, asal sekolah SMA Santa Maria 3 Cimahi. Pada kali ini saya memiliki topik bahasan yaitu tentang korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption, yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau menfitnah. Dalam Black Law Dictionary dari modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu tugas resmi atau kepercayaan seseorang yang mana melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai jumlah keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ada 7 jenis korupsi. Yang pertama itu merugikan keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga pelanggaran dalam jabatan, yang keempat ada pemberasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir ada gratifikasi. Pada topik pembahasan kali ini saya akan menjelaskan korupsi yang merugikan keuangan negara, yaitu korupsi di bidang pendidikan. Salah satunya terdapat 240 korupsi di bidang pendidikan yang telah ditindak KPH sepanjang Januari 2016 hingga September 2021. Kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2007 hingga 2021 yang menimbulkan kerugian negara sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan hingga kajian ini disusun masih belum diketahui seberapa lebih besar kerugian negara terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Selain itu, dari observasi pengadaan barang atau jasa atau PBJ di sektor pendidikan telah ditemukan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak dapat dimanfaatkan baik karena mangkrak maupun tidak lengkap. Korupsi telah diatur dari undang-undang secara yuridis, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih penyebab-penyebab dari terjadinya korupsi ini. Untuk teori yang saya ambil mengandalkan teori GONE atau Greed, Opportunity, Needs, dan Exposure. Untuk greed sendiri dengan arti serakah, kedua opportunities atau peluang, yang ketiga ada needs atau kebutuhan, dan yang terakhir itu ada exposure atau pengaruh. Baik, kita lanjut ke solusi-solusi. Ada apa aja sih solusinya? Saya mengambil 3 solusi yang menurut saya penting dan wajib diterapkan di dalam sistem pemerintahan daerah. Yang pertama itu, pemerintah daerah wajib menerapkan pengadaan sistem secara elektronik agar lebih transparan dan akuntabel. Mengapa? Karena menurut saya di zaman sekarang ini masyarakat kan menggunakan banyak sekali alat elektronik seperti laptop, smartphone, dan yang lainnya. Nah, ini membuat menjadi masyarakat itu lebih mudah mengakses di segala lini supaya bisa menimbulkan rasa percaya terhadap pemerintah atas pengadaan atau penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang kedua itu ada perbaikan ekosistem melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan yang mendukung habitual, keteladanan, dan pengalaman integritas. Lanjut, solusi ke yang ketiga itu ada menjalankan fungsi pengawasan dalam proses penyusunan anggaran
seperti pengadaan, penggunaan, dan operasional. Oke, kita lanjut ke apa aja sih dampak dari terjadinya korupsi di bidang pendidikan. Korupsi telah menggerogoti bidang pendidikan kita sejak lama. Anggaran pendidikan yang sudah minim menjadi berkurang. Akibatnya warga negara tidak mendapatkan hak pendidikan yang sewajarnya. Sekolah rusak, jumlah anak putus sekolah meningkat, dan pemungutan kian membebani orang tua murid. Ini merupakan dampak yang sangat terlihat dari korupsi pendidikan. Selain itu, korupsi pendidikan juga merusak mental pejabat yang harusnya melayani menjadi dilayani. Birokrasi pendidikan tidak lagi mendahulukan kepentingan pendidikan, tetapi memprioritaskan kepentingan politik dan bisnis tekanan. Mereka sulit ditemui saat masyarakat kesulitan menghadapi berbagai masalah pendidikan, padahal sebagian besar pendapatan pajak dari masyarakat dihabiskan untuk gaji mereka kan, tunjangan, dan honor. Sekian video asesmen 5 dari saya. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Izin pamit undur diri. Semoga kita tetap semangat dalam menjalani hidup dan tetap sadar kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.